Pengertian pembangunan daerah. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Nah, jadi lebih simpelnya saja, pembangunan daerah itu merupakan usaha yang dilakukan secara berurutan ataupun bertahap, bertahap. Dan itu pembangunan tidak hanya dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah saja. Nah, bisa dari masyarakat biasa, bisa dari organisasi-organisasi masyarakat lainnya, dan bisa juga dari perusahaan-perusahaan swasta seperti itu. Tidak hanya pemerintah. Nah, dan pembangunan ini memiliki tujuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oke, kita masuk ke tujuan pembangunan daerah. Yang pertama, untuk mengurangi disperasi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan subdaerah serta antar warga masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dan yang terakhir, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kukurahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah pembangunan daerah di negara berkembang dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah di negara berkembang. Yang pertama ada masalah pembangunan daerah di negara berkembang. Masalah yang pertama adalah sistem pertanian yang masih tradisional. Yang kedua, kurangnya dana modal dan modal fiskal. Yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Kemudian yang terakhir ada pesatnya perkembangan penduduk. Kemudian ada kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah. Yang pertama, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi atau penganekaragaman bidang ekonomi. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pola dasar pembangunan daerah. Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek. Yang kedua, revitalita daerah. Revitalita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan gubernur kepala daerah. Yang ketiga, rencana tahunan dan anggaran pendapatan belanja daerah. Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD, sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan revitalita daerah. Karena itu, harus terlihat jelas kaitan antara hubungan anggaran dan hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan revitalita atau revitalita daerah. Pengertian pembangunan ekonomi daerah. Pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah ada 4. Yang pertama, entrepreneur, yang kedua, koordinator, yang ketiga, fasilitator, dan yang keempat, stimulator. Ada 6 teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Yang pertama, teori ekonomi neoklasik. Peranan teori ekonomi neoklasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah atau regional karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan
dan mobilitas faktor produksi. Kedua, teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Ketiga, teori lokasi. Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Yang keempat, teori tempat sentral. Teori ini menganggap bahwa ada hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya, industri, dan bahan baku. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Kelima, teori kausasi kumulatif. Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif. Kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif banding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal sebagai backwash effect. Yang keenam, model daya tarik atau attraction. Teori daya tank industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. Berikutnya ada implikasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya. Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya. Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Lalu, ada tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Tahap 1, pengumpulan dan analisis data. Tahap 2, pemilihan strategi pembangunan daerah. Tahap 3, pemilihan proyek-proyek pembangunan. Tahap 4, pembuatan rencana tindakan. Tahap 5, penentuan rincian proyek. Tahap 6, persiapan perencanaan agregat dan implikasi. Contoh kasus dalam pembangunan daerah yaitu adanya ketimpangan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Presiden Joko Widodo mengakui ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di kawasan timur Indonesia dibandingkan wilayah bagian barat. Menurut Jokowi, ketimpangan pembangunan yang terjadi itu dapat dilihat dari pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara yang masih sangat minim di wilayah timur Indonesia. Untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut dengan keterbatasan anggaran yang ada di APBN, pemerintah terus berupaya untuk membangun infrastruktur daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur agar dapat lebih maju lagi.